Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Maiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kali ini akan membahas tentang tes viabilitas pada infak miokard lama. Konsep dasar viabilitas miokardium adalah adanya otot jantung yang masih hidup atau viabel. Adanya disfungsi sistolik LV pada penyakit iskemia jantung tidak selalu merujuk pada kerusakan permanen. Namun, pada disfungsi miokardium yang viabel yang berpotensi membaik setelah revaskularisasi. Ada dua mekanisme yang terjadi pada miokardium yang viabel. Yang pertama, stunning myocard, yakni terjadi disfungsi sistolik yang bersifat reversibel setelah episode iskemik non-letal. Pada stunning myocard terjadi penurunan aliran darah koroner yang diikuti oleh penurunan kontraktilitas miokardium. Reperfusi pada stunning myocard dapat mengembalikan fungsi kontraktil dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Kondisi ini sering terjadi pada infak miokard akut yang telah direperfusi. Mekanisme yang kedua adalah hibernating myocard, yakni kondisi kronis pada miokardium akibat penurunan aliran darah dan kontraktilitas. Kondisi ini menimbulkan mekanisme adaptif melalui penurunan fungsi sistolik LV. Revaskularisasi pada hibernating myocard menyebabkan pemulihan fungsi sistolik LV dalam minggu hingga bulan. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan aliran darah koroner kronis atau iskemia reversibel berulang. Dalam praktek klinis, miokardium disebut viabel apabila disfungsi kontraktil dapat dipulihkan dengan stimulasi inotropik atau revaskularisasi koroner. Sedangkan miokardium yang tidak dapat dipulihkan setelah revaskularisasi disebut sebagai miokardium yang tidak viabel. Ada berbagai jenis pencitraan dapat mengidentifikasi jaringan miokardium yang viabel dan non-viabel. Yang pertama adalah cardiac magnetic resonance atau CMR imaging. Penilaian viabilitas miokardium pada CMR melalui yang pertama LV-EDWT, yang kedua cadangan inotropik fungsi kontraktil, yang ketiga LGE. Yang pertama, ketebalan dinding pada akhir diastolik atau EDWT kurang dari 6 mm kemungkinan merupakan scar dan kecil kemungkinannya untuk membaik setelah revaskularisasi. Yang kedua adalah teknik Late Gadolinium Enhancement atau LGE, menunjukkan status perfusi miokardium dan penyangatan jaringan melalui pemberian kontras gadolinium. Miokardium normal tidak memiliki retensi kontras gadolinium dan cepat dibersihkan setelah injeksi. Gadolinium masuk dan mencapai konsentrasi tinggi di ruang seluler jika sel miokard rusak secara irreversibel dan terkonsentrasi di jaringan parut fibrosa. Peningkatan gadolinium akhir atau LGE akan menghasilkan gambar yang cerah pada miokardium yang tidak viabel karena kontras yang tertahan, dengan pembersihan yang tertunda dari ruang interstisial yang meningkat. Penilaian perluasan transmuralitas LGE merupakan standar emas dalam penilaian viabilitas miokardium menggunakan CMR. LGE lebih dari 50% artinya tidak viabel dan tidak akan membaik setelah revaskularisasi. LGE kurang dari 25% artinya viabel dan akan mendapat manfaat dari revaskularisasi. LGE 25-50% perlu pemeriksaan lanjutan cadangan kontraksi inotropik dengan infus dobutamin dan penilaian gerakan dinding melalui ekokardiografi atau CMR. Stres dobutamin CMR dapat digunakan untuk menilai viabilitas. Miokardium yang disfungsional tetapi viabilitasnya tinggi akan menunjukkan peningkatan penebalan sistolik lebih dari 2 mm pada stres dobutamin dosis rendah. Jenis pencitraan berikutnya adalah positron emission tomography atau PET. PET scan dapat menunjukkan perfusi pada miokardium, daerah yang normal saat istirahat dan memiliki kelainan perfusi yang diinduksi uji beban disebut dengan defek perfusi reversibel, dan hal ini menunjukkan adanya iskemia. Kelainan perfusi pada uji beban yang menetap saat istirahat disebut dengan defek irreversibel atau permanen.
dan hal ini menunjukkan adanya infak miokardium. Jika terdapat iskemia dan infak secara bersamaan, maka akan tampak defek reversibel parsial atau tidak sempurna. Evaluasi defek perfusi dapat melalui analisis visual, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Luas defek dikategorikan menjadi kategori kecil apabila didapatkan defek 5-10% dari ventrikel kiri, defek sedang apabila didapatkan 10-20% dari ventrikel kiri, dan defek besar apabila didapatkan lebih dari 20% dari ventrikel kiri. Adapun derajat keparahan defek perfusi secara kualitatif dapat dikategorikan menjadi 1. Kategori berat apabila konsentrasi radiofarmaka sama atau mirip dengan aktivitas latar. Kategori sedang jika aktivitas radiofarmaka lebih tinggi di miokardium daripada latar. Dan kategori ringan apabila terdapat sedikit penurunan serapan pada regio miokardium tertentu. Adapun sistem skor semi kuantitatif dapat dibedakan menjadi yang pertama dengan tingkat hitungan radioaktif normal, interpretasinya adalah perfusi normal dan skornya adalah 0. Jika didapatkan penurunan ringan hitungan radioaktif, interpretasinya adalah abnormalitas ringan dan skornya adalah 1. Penurunan sedang hitungan radioaktif, interpretasinya adalah abnormalitas signifikan dan skornya adalah 2. Penurunan berat hitungan radioaktif, interpretasinya adalah abnormalitas signifikan, skornya adalah 3. Dan yang terakhir, tidak ada hitungan radioaktif, interpretasinya adalah abnormalitas signifikan, skornya adalah 4. Viabilitas berdasarkan perbandingan perfusi dan metabolisme dengan 18F-fluorodeoksiglukos dapat dilihat pada tabel. Jika aliran darah miokardium normal dan ambilan 18F-FDG normal, interpretasinya adalah normal. Jika aliran darah miokardium menurun dan ambilan 18F-FDG tetap atau meningkat, interpretasinya adalah perfusion metabolism mismatch. Jika aliran darah miokardium normal atau hampir normal dan ambilan 18F-FDG menurun, ada dua interpretasi. Yang pertama adalah reverse perfusion metabolism mismatch dan yang kedua dapat terjadi pada septum pasien dengan LPPB. Yang terakhir, apabila aliran darah miokardium menurun proporsional dan ambilan 18F-FDG menurun proporsional, interpretasinya adalah perfusion metabolism match. Tiga pola pertama menunjukkan adanya miokardium yang viabel. Hanya pola yang terakhir, di mana defek perfusi dan defek metabolisme sesuai. Jenis pencitraan berikutnya adalah SPECT atau Single Photon Emission Computed Tomography. SPECT dapat mengevaluasi defek perfusi miokardium. Lokasi defek perfusi dilaporkan menggunakan model 17 segmen jantung. Derajat keparahan defek dinilai secara kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Defek yang tidak berubah pada uji beban dan istirahat disebut defek permanen atau irreversible. Jika defek perfusi yang memberat dan atau meluas pada uji beban dibandingkan saat istirahat memerlukan penilaian reversibilitas miokardium lebih lanjut. Derajat keparahan defek perfusi secara semi-kuantitatif dapat dikategorikan menjadi 5 skor. Skor 0 artinya normal perfusi. Skor 1 artinya terdapat penurunan ringan sekitar 10 hingga kurang dari 25% hitungan. Skor 2 terdapat penurunan moderat sekitar 25-50% hitungan. Skor 3 penurunan berat atau penurunan lebih dari 50% hitungan. Skor 4 artinya tidak tampak perfusi. Adapun luas defek secara semi-kuantitatif dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Kategori kecil jika melibatkan 1-2 segmen, kategori sedang jika melibatkan 3-4 segmen, dan kategori besar jika melibatkan segmen lebih dari 5.
Selanjutnya adalah Sum Stress Score atau SSS yang merupakan jumlah skor individu dari 17 segmen ventrikel kiri yang diperoleh selama uji beban jantung, termasuk di dalamnya kondisi iskemia ataupun infark. Jika skor SSS kurang dari 4, perfusi dianggap normal atau abnormal minimal, atau tidak ada gangguan perfusi yang signifikan. Jika skor SSS 4-8, artinya adalah perfusi abnormal ringan. Jika SSS 9-13, maka perfusi abnormal sedang. Dan jika skor SSS lebih dari 13, artinya terdapat iskemia yang signifikan. Selanjutnya, Sum Rest Score atau SRS merupakan penjumlahan skor istirahat dari semua segmen dan menggambarkan besarnya defek perfusi yang terjadi. Luas dan derajat infark miokardium dapat dinilai melalui skor ini. Namun, skor ini juga dipengaruhi oleh miokardium yang berhibernasi. Selanjutnya, Sum Difference Score atau SDS adalah selisih SSS dan SRS dan merupakan ukuran reversibilitas defek perfusi yang mencerminkan adanya iskemia yang terinduksi oleh uji beban. Beban iskemia atau ischemic burden didapatkan dari SDS dibagi skor ambilan maksimal kemudian dikalikan 100%. Jika beban iskemia kurang dari 10%, artinya terdapat iskemia ringan. Dan jika beban iskemia lebih dari 10%, artinya iskemia sedang sampai berat atau iskemia signifikan. Viabilitas miokardium dapat ditentukan jika 1. Terdapat iskemia yang terinduksi saat uji beban pada miokardium dengan disfungsi sistolik. 2. Terdapat kuantifikasi perfusi saat istirahat baik atau lebih dari 50 hingga 60% dari miokardium kontralateral pada miokardium dengan disfungsi sistolik. 3. Terdapat redistribusi 201 Ti saat istirahat pada miokardium dengan disfungsi sistolik. Adapun evaluasi viabilitas secara semi kuantitatif dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Perfusi normal atau skor 0 artinya segmen viabel. Hipoperfusi ringan atau skor 1 artinya segmen viabel. Hipoperfusi sedang dengan skor 2 artinya segmen kombinasi viabel dan non-viabel. Yang terakhir, hipoperfusi berat dengan skor lebih dari sama dengan 3 maka segmen non-viabel. Adanya serapan radiofarmaka 99 mTC dan 201 Ti menunjukkan integritas dinding sel miosit dan fungsi mitokondria atau 99 mTC yang menunjukkan viabilitas miokardium. Sementara serapan 18F-FDG mencerminkan adanya aktivitas metabolisme glukosa pada miokardium. Segmen miokardium yang mengalami hipoperfusi lalu mengalami perbaikan setelah pemberian nitrat atau adanya cadangan kontraksi setelah pemberian doputamin dosis rendah juga menunjukkan adanya viabilitas. Adapun evaluasi viabilitas secara kuantitatif dapat kita lihat pada tabel. Dengan radiofarmaka 201 Ti dengan karakteristik perfusi, integritas sel membran, penanda viabilitasnya adalah aktivitas radiotracer lebih dari 50% dan redistribusi lebih dari 10%. Sementara pada radiofarmaka 99 mTC, karakteristik perfusi, integritas sel membran, dan mitokondria intak. Penanda viabilitasnya, aktivitas radiotracer lebih dari 50% dan iskemia yang terinduksi. Berikut adalah gambaran segmen miokardium yang viabel dan non-viabel. Miokardium disebut viabel jika pada saat studi istirahat memiliki ambilan radiofarmaka yang normal hingga lebih dari 50% atau skor 0, 1, atau 2.
dan non-viable jika pada saat studi istirahat berupa defek menetap berat atau skor 3 hingga 4. Adapun pemeriksaan berikutnya adalah ekokardiografi. Ekokardiografi dapat mengevaluasi penipisan ventrikel kiri akibat nekrosis dan fibrosis sel miokardium pada segmen akinetik atau diskinetik. Adanya peningkatan refraksi mengindikasikan fibrosis miokardium. Penilaian viabilitas miokardium pada ekokardiografi melalui penilaian EDWT dan cadangan kontraktil. EDWT atau ketebalan dinding miokardium pada akhir diastolik. Ada beberapa. Yang pertama, nekrosis dan fibrosis miokardium menyebabkan penipisan dinding miokardium. EDWT memiliki sensitivitas 100% dengan spesifitas 28%. EDWT pada saat istirahat jika ukuran kurang dari 5 mm artinya non-viable miokardium. Jika lebih dari 5 mm artinya viable miokardium. Dilatasi LV yang berat mencerminkan adanya non-viable miokardium. Penilaian cadangan kontraktil merupakan metode yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi viabilitas miokardium. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa miokardium yang hidup akan mengalami peningkatan kontraktilitas sebagai respons terhadap stimulasi beta adrenergik, sedangkan miokardium yang tidak hidup tidak akan mengalami peningkatan kontraktilitas. Pada miokardium yang masih viable, terjadi peningkatan kontraktilitas pada doputamin dosis rendah 5-10 mikrogram per kilogram per menit, lalu diikuti penurunan fungsi kontraktil seiring peningkatan dosis doputamin. Kondisi ini disebut juga dengan respon bifasik. Sensitivitas respon bifasik 60% dengan spesifitas 88%. Miokardium yang masih hidup mungkin tidak mempunyai cadangan kontraktil, sehingga DSE dapat memperburuk kontraktilitas. Adanya peningkatan kontraktilitas yang berkelanjutan seiring dengan peningkatan dosis doputamin secara progresif menunjukkan kemungkinan adanya pemulihan aliran darah normal atau stunt myocard, area infak non-transmural, atau yang telah mengalami remodeling atau merupakan respon normal pada kardiomiopati dilatasi non-iskemik. Pada miokardium yang telah menjadi jaringan parut dan tidak viable, tidak ada respon kontraktil yang akan terjadi selama DSE. Namun, tidak adanya cadangan kontraktil tidak berarti tidak ada viabilitas miokardium, terutama pada stadium lanjut dengan penipisan dinding miokardium yang berhibernasi. Ekokardiografi miokardium dengan kontras dapat menilai viabilitas miokard secara kualitatif dengan menilai integritas mikrovaskular dan defek perfusi yang merupakan indikator fenomena no reflow yang berhubungan dengan remodeling dan outcome yang buruk. Segmen miokard secara visual dapat dikatakan viable apabila perfusi normal atau tidak merata dan tidak viable bila tidak ada perfusi. Selain itu, ekokardiografi kontras miokard dapat mengevaluasi batas ventrikel kiri yang lebih baik. Gambar berikut menunjukkan ekokardiografi doputamin dengan kontras yang ditingkatkan. Contoh yang menunjukkan gambar akhir sistolik yang diperoleh saat istirahat pada gambar A dan dengan doputamin dosis rendah pada gambar B dan dosis tinggi pada gambar C dan D menunjukkan respon bifasik di wilayah arteri descendant anterior kiri atau yang ditunjukkan oleh panah. Dan yang terakhir adalah invasive coronary angiography. Adanya stenosis proksimal derajat tinggi, aliran timi atau thrombolysis in myocardial infarction distal derajat 3, myocardial blast of contrast, dan adanya aliran darah kolateral menunjukkan miokardium yang masih hidup. Peningkatan kontraktilitas miokardium setelah pemberian nitrogliserid intravena atau stimulasi inotropik dengan doputamin dosis rendah menunjukkan viabilitas miokardium.
Nilai FFR distal dari stenosis akan lebih rendah pada miokardium yang masih hidup dibandingkan pada miokardium yang tidak dapat hidup atau yang mengalami infak. Pada miokard infak akut dengan elevasi segmen ST, keakuratan FFR pada arteri yang berhubungan dengan infak dipengaruhi oleh gangguan mikrovaskular atau stunning miokardium, sehingga FFR tidak dapat diandalkan. Penilaian adenosine free index artikel epikardial seperti instantaneous wave free ratio dan resting ratio tekanan distal ke proksimal tampak menjanjikan namun belum divalidasi untuk penilaian viabilitas miokard. Integritas mikrovaskular koroner merupakan penentu viabilitas miokard. Miokardium yang masih hidup terbukti memiliki resistensi mikrovaskular yang normal dan tingkat kerusakan mikrovaskular setelah kejadian infak miokard akut merupakan prediktor penting pemulihan miokard setelah revaskularisasi. Pengukuran kecepatan aliran darah koroner secara invasif merupakan standar emas penilaian fungsi mikrovaskular. CFR yang diukur pada arteri yang berhubungan dengan infak setelah intervensi koroner perkutan memprediksi pemulihan fungsi ventrikel kiri setelah miokard infak dengan elevasi segmen ST. Pada pasien dengan miokard infak kronis, peningkatan CFR setelah revaskularisasi memprediksi pemulihan fungsional miokard. Oleh karena itu, pengukuran FFR dan CFR secara simultan disarankan untuk meningkatkan signifikansi prediktif penilaian invasif pada pasien ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan dapat berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.